le democrazie dell'Occidente, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Inggris yang masih disibukkan melawan Jerman, Benito memanfaatkan untuk menginvasi Mesir, jajahan Inggris. Sementara itu di Eropa, ribuan tentara sekutu kini menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Pham Pham Kiem, tentara Vietnam yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian tentara Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya. Setelah mencukur rambut semua tawanan, mereka diberi nomor identifikasi. Namun alasan dibalik pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata Nazi melakukan sesuatu yang mereka sebut riset medis untuk memajukan keyakinan rasis mereka, dan ini baru permulaan. Kemudian kita menuju ke area ibu kota Polandia, yaitu Warsawa. Di Polandia yang dijajah, mereka mengasingkan populasi Yahudi ke wilayah perkotaan yang dikenal sebagai Kampung Yahudi. Seorang pemuda bernama Julian Kulski yang masih berumur 13 tahun. Dari pengakuannya, ia sangat bertekad untuk melawan pasukan Jerman sehingga ia memutuskan ikut masuk ke pasukan perlawanan Polandia. Awalnya ia hanya menjadi seorang budak yang membawa pesan melalui jalur bawah tanah rahasia. Kemudian komandannya mengajarinya menggunakan senjata dan cara membunuh orang dengan pisau atau tangan kosong. Setelah mendapat ilmu dalam melakukan serangan, unit Julian mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Namun operasi mereka ini diketahui oleh Nazi dan komandan mereka dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan langsung dibunuh. Melihat komandan mereka dibunuh, Julian dan beberapa anak lainnya semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman. Di pusat kota mereka bertemu salah satu tentara Jerman dan langsung menghabisinya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya Julian Kulski membunuh manusia. Keesokan harinya, atas kematian pasukan Jerman itu diketahui. Hal ini pun membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian. Tahap awal, mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. I feel responsible for the death of these poor people. Di kampung Yahudi, orang-orang Yahudi mulai dikumpulkan dan ditarik paksa untuk dibawa ke kamp-kamp yang sudah dibangun oleh Jerman. Dan Nazi juga punya rencana terhadap orang-orang Polandia yang tersisa. Setelah beberapa hari kemudian, pasukan tentara SS datang. Pasukan SS merupakan pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa, yaitu Schutzstaffel atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Dari pengakuan warga sipil Polandia bernama Aloji Twardowski, ia mengatakan para anak-anak dibawa ke suatu tempat dikarenakan makanan di Polandia sangat terbatas. Maka dari itu pasukan SS memasukkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api yang tertulis anak-anak Polandia akan dipelihara di Kaisaran. Dan ini merupakan pengakuan dari Aloji Twardowski. Eines Nachts kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, Sie wissen, dass man die Kinder aufpäppeln wollte und ins Reich bringen würde, in so ein Kinderlager. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich, die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen, in die Züge. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Aloji Twardowski adalah salah satu dari 20.000 anak Polandia yang diculik pasukan SS saat itu. Dan ketika semua anak-anak sudah memasuki remaja, Hitler menjadikan mereka semua sebagai prajurit Jerman yang akan berperang. Deutsche Jugend, wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der unten herrscht.